Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 42 IPE Kesehatan Haji. Di sini kami akan memberikan video edukasi mengenai obat resiko jatuh. Kami beranggotakan saya sendiri, Nuswa Karina nama saya dari Prodi Farmasi dengan NIM 220 Saya Sila Afifah dari Farmasi dengan NIM 089. Saya Zara Saidara Fani dari PSBD dengan NIM 42. Dan saya Fadlin Isidin Zidan dari Prodi Farmasi dengan NIM 090. Obat resiko jatuh pada lansia adalah kelompok obat-obatan yang ketika dikonsumsi oleh lansia atau orang lanjut usia dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya jatuh. Hal ini disebabkan oleh efek samping yang sering muncul pada beberapa obat tertentu seperti yang pertama ada pusing dan kehilangan keseimbangan, yang kedua ada sedasi dan kantuk. Nah, lihat ada tulisan awas pasien resiko jatuh. Ini maksudnya apa ya? Aku juga kurang paham ya. Apa kira-kira di sini pasiennya bisa jatuh karena kondisi sepatu? Apa gimana ya? Monggo dokter. Maaf, saya dengar kalian tadi sedang membicarakan peringatan pasien resiko jatuh ya? Oh iya dok, nah begini kalian berdua ini penasaran dengan peringatan ini. Apakah ada hubungannya dengan obat yang diberikan ke pasien ya? Betul sekali, peringatan ini biasanya digunakan untuk mengingatkan staf medis bahwa ada pasien yang lebih beresiko jatuh. Nah, faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, termasuk kondisi kesehatan pasien atau obat-obatan yang mereka konsumsi. Nah, ada beberapa jenis obat yang disebut obat resiko jatuh, karena efek sampingnya bisa menyebabkan rasa pusing, kantuk, atau gangguan keseimbangan. Oh, jadi kalau pasien-pasien seperti mereka ini kalau minum obat seperti itu mereka akan beresiko jatuh ya dok ya? Nah, tepat sekali Naya. Nah, obat-obat seperti antihipertensi, obat tidur, antidepresan, atau obat peredam nyeri tertentu bisa menyebabkan efek seperti itu. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam memberikan obat dan memantau pasien. Berarti penting banget ya untuk berhati-hati saat memberikan obat ini kepada pasien yang berisiko. Tapi pemberian obat ini juga harus diperhatikan karena penggunaan bersama obat lain ini dapat meningkatkan resiko jatuh juga dan meningkatkan efek samping juga. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau untuk contoh-contoh obatnya itu seperti apa ya kak ya? Pada golongan obat antidiabetes dan antihipertensi, contohnya nih obat glibenclamid dan lisinopril. Yang glibenclamid ini menyebabkan gula darah turun drastis, tetapi untuk lisinopril ini dapat menyebabkan tekanan darah rendah. Apabila keduanya ini digunakan secara bersamaan, risiko pusing dan kebingungan meningkat sehingga pasien lebih rentan mudah jatuh. Wah, berarti regulator problem itu bisa bikin kondisi pasien itu lebih parah ya kak? Iya Zidan, misalnya jika dosis obat tidur terlalu tinggi, pasien bisa terlalu mengantuk dan menjadi kurang waspada saat berdiri atau berjalan. Kita sebagai apoteker juga punya peran penting untuk mengecek apakah ada potensi interaksi obat yang bisa memperbesar risiko ini. Wah, berarti harus hati-hati ya ketika memberikan obat kepada pasien, apalagi obat yang berisiko jatuh seperti itu. Betul sekali, ini adalah kolaborasi antara dokter dan juga apoteker untuk memastikan pasien mendapatkan manfaat dari obat tanpa risiko yang tidak perlu. Wah, iya, terima kasih ya, kita jadi tambah ngerti nih sekarang Bu Dokter dan Kak Sila. Sama-sama, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jaga kesehatan ya. Jadi untuk kesimpulannya, pasien dengan risiko jatuh memerlukan perhatian khusus karena beberapa obat seperti antihipertensi, antidepresan, obat tidur, dan peredam nyeri opioid bisa menyebabkan pusing, kantuk, atau gangguan keseimbangan. Kolaborasi dokter dan apoteker penting untuk memantau interaksi obat yang bisa memperparah risiko jatuh seperti pada kombinasi alprazolam, dipenidramin, atau tramadol-lorazepam. Dengan memahami risiko ini, tenaga kesehatan dapat menjaga keselamatan pasien lebih baik. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.